Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya beserta anggota kelompok saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai sel. Sebelum masuk ke dalam materinya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Daphne Kristen Mangori dari kelas 11 IPA 8 dan anggota kelompok saya yang lainnya yaitu Dina Sabi Hisma Nasrawati, Marsha Putria Kirana Zulfik, Franklin Nugraha Putra, Muhammad Yahya Arayanain, dan Felix Adrian. Sekian dari perkenalan singkat kami, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai sel. Nah, mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui apa sih pengertian dari sel itu. Saya akan menjelaskannya. Nah, sel itu merupakan unit struktural atau penyusun makhluk hidup dan fungsional atau melakukan berbagai proses kehidupan. Misalnya seperti respirasi, reproduksi, ekskresi, sekresi, dan lain-lain. Dan sel juga dapat menurunkan sifat genetis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalian tahu tidak kalau di sel itu terdapat beberapa komponen kimia? Nah, apa sih komponen kimia dalam sel? Ada apa-apa aja sih? Jadi, komponen kimia dalam sel itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Kita masuk ke dalam komponen organik. Komponen organik yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon C, oksigen O, dan hidrogen H. Rumus molekul karbohidrat adalah CnH2ON. Kemudian komponen organik yang kedua yaitu protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Kemudian komponen organik yang ketiga yaitu lemak. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Dan yang terakhir, komponen organik yang terakhir yaitu asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu tersendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Sudah di komponen organik, sekarang kita akan memasuki komponen anorganik. Komponen anorganik yang pertama yaitu air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Kemudian, komponen anorganik yang kedua yaitu vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin C. Dan yang terakhir, komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, mengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah apa itu DNA dan RNA. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu sel dan apa saja komponen dalam sel? Sekarang kita akan membahas yaitu apa itu DNA dan RNA. DNA mempunyai asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida dari unit-unit dioknukleotida yang unit-unit pembangunannya deoksinukleot. Informasi genetik ini umumnya merupakan kumpulan perintah yang mengatur sel untuk melakukan sesuatu. DNA dalam bahasa Inggris disebut deoxyribonucleic acid, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan asam deoksiribosonukleat. Susunan kimia dari DNA ialah polimer dari rantai panjang nukleotida. Nah, apa sih fungsi DNA? Fungsi DNA yang pertama adalah membawa materi genetika dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. Yang ketiga, sebagai autokatalis atau penggandaan diri. Yang keempat, sebagai heterokatalis atau melakukan sintetis terhadap senyawa lain. Mari kita bahas tentang RNA.
RNA mempunyai asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida dari unit-unit mononukleotida. Polimer RNA tersusun dari ikatan yang berselang-seling antara gugus fosfat satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dan nukleotida yang lain. Apa fungsi dari RNA? Fungsi dari RNA adalah yang pertama sebagai penyimpan informasi dan yang kedua sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Mari kita bahas perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama berdasarkan definisinya. Secara umum, DNA merupakan jenis biomolekul atau materi yang membangun kromosom-kromosom yang menyimpan informasi detail, genetika, dan beberapa virus dalam tubuh makhluk hidup. Informasi genetik yang ada pada DNA ini tujuannya untuk mengatur sel buat melakukan sesuatu. Sedangkan kalau RNA atau asam ribonukleot merupakan sebuah polinukleotida rantai tunggal ataupun ganda yang tidak berpilin. RNA itu sendiri terbagi dalam dua macam golongan, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik yaitu RNA yang punya peran sama seperti DNA, di mana RNA ini punya tugas membawa informasi genetik. Kalau RNA non-genetik yaitu yang punya tugas cuma berperan saat proses sintetis protein saja. Yang kedua, berdasarkan struktur penyusunnya. DNA tersusun atas asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida yang berasal dari dinukleotida, di mana unit pembangunannya disebut deoxynukleot. DNA mempunyai susunan kimia berupa polimer dari rantai panjang nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan polimer dalam pembentuk DNA RNA ada satu nukleotida yang tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa ribosa, basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan pirimidin yang mengikat berselang-seling antara satu dengan yang lain. Molekul polimer di dalamnya punya peran dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Jumlah RNA dalam sel tidak tetap karena RNA mudah terurai dan harus diproduksi ulang. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. DNA ini mempunyai bentuk menyerupai pita spiral ganda, mempunyai ukuran lebih panjang dan juga membulat. Sedangkan RNA itu berbentuk pita tunggal dengan ukuran lebih pendek dan berbentuk lebih tipis. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Perbedaan DNA dan RNA dari segi fungsi yaitu DNA berguna mereplikasi dan menyimpan informasi genetik. DNA bisa dibilang adalah cetak biru untuk semua informasi genetik yang terkandung dalam suatu organisme. Namun itu hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, DNA merupakan perangkat penyimpanan, sebuah flash drive biologis yang memungkinkan cetak biru kehidupan dapat diturunkan antara generasi. Sedangkan RNA berguna mengubah informasi genetik yang terkandung dalam DNA ke format yang digunakan untuk membangun protein dan kemudian memindahkannya ke pabrik protein ribosom. RNA berfungsi sebagai pembaca yang menerjemahkan flash drive dari DNA. Dalam proses membaca ini, terdapat RNA khusus yang memiliki tugas masing-masing. RNA tersebut yaitu yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA yang berguna menyalin bagian-bagian dari kode genetik, suatu proses yang disebut transkripsi dan mengangkut salinan-salinan ini ke ribosom yang merupakan pabrik-pabrik seluler yang memfasilitasi produk protein dari kode ini. Yang kedua, ada transfer RNA atau tRNA yang bertanggung jawab untuk membawa asam amino, yaitu blok pembangunan protein dasar, ke pabrik-pabrik protein ini sebagai tanggapan terhadap instruksi kode yang diperkenalkan oleh mRNA. Proses pembentukan protein ini disebut terjemahan. Dan yang terakhir adalah ribosom RNA atau
rRNA adalah komponen dari pabrik ribosom itu sendiri yang tanpanya produksi protein tidak akan terjadi. Yang kelima, berdasarkan proses pembentukannya. DNA punya jumlah yang konstan pada tiap jenis spesies makhluk hidup, tergantung pada sifat polida sel atau jumlah kromosom dalam sel. Sifat DNA bisa melakukan replikasi atau membentuk turunan dan menggandakan diri dari generasi indukan pada generasi turunannya. Sementara itu, proses pembentukan RNA dilakukan oleh enzim RNA polimerase yang menyalin gen, kemudian enzim tersebut akan mengikat gen yang akan ditranskripsi. Setelah itu, enzim RNA polimerase akan membangun double helix DNA dan merangkai ribonukleotida ke ujung RNA yang sedang tumbuh, lalu proses pembentukan RNA selesai dengan terdisosiasinya enzim tersebut. Yang keenam adalah berdasarkan letaknya. Letak DNA dapat ditemukan atau dijumpai dalam nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan RNA bisa kamu temui atau jumpai pada nukleus, sitoplasma, mitokondria, dan juga ribosom. Yang ketujuh, berdasarkan penyusunnya. DNA merupakan molekul kompleks yang dibentuk oleh 3 macam komponen. Yang pertama, ada gula pentosa atau deksribosa. Yang kedua, ada gugus fosfat dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun oleh sitosin dan timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. RNA merupakan rantai polinukleotida berutas tunggal dan pendek. RNA tersusun atas gugus fosfat, ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri atas golongan purin atau adenin dan guanin, serta golongan pirimidin atau sitosin dan urasil. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kadarnya. DNA bersifat statis atau tidak berubah dan keberadaannya juga bersifat permanen. Ini dikarenakan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein ataupun aktivitas genetis. Sedangkan RNA ini bersifat bisa berubah karena adanya aktivitas sintesis protein dan periodenya juga pendek karena mudah terurai. Mari kita bahas replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase asiklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Replikasi DNA yang terjadi dikata replikasi semi konservatif sebab masing-masing dari kedua rantai DNA induk berperan kepada cetakan atau template kepada pembuatan dua rantai DNA dengan untai ganda yang baru. Kita akan bahas struktur sel dan fungsinya. Struktur sel dibagi menjadi dua jenis, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan paling umum pada ciri kedua dari sel ini adalah sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti, maka materi genetik sel prokariotik tidak dibungkus oleh selaput. Kebanyakan sel prokariotik adalah uniseluler, walaupun ada pula beberapa yang multiseluler. Sel prokariotik uniseluler ini mampu membentuk koloni. Semua sel prokariotik mempunyai membran sel plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA.
serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam, seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kremator. Contoh sel prokariotik adalah bakteri atau bakteria dan cyanobacteria. Adapun bagian-bagian sel bakteri dan fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel, yaitu sel tumbuhan. Struktur dinding sel terdiri atas peptidoglikan, lipid, protein. 2. Di sitoplasma. Struktur sitoplasma terdiri atas air, nutrisi, atau zat makanan terlarut, lemak, protein, mineral, serta enzim-enzim. 3. Mesosom. Mesosom merupakan pelekukan ke dalam atau invaginasi dan membran plasma. 4. Membran plasma. Membran plasma adalah selaput tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. 5. Nukleot. Bahan inti dari bakteri yang tersusun dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkuler pada bakteri tertentu. Terdapat DNA sirkuler yang lebih kecil dan berada di luar kromosom yang disebut plasmid. 6. Organel. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom, yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat sintesa protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein, RNA, atau asam ribonukleer. RNA berfungsi membawa kode-kode genetika sesuai pesanan DNA. 7. Flagellum. Terdapat pada beberapa jenis bakteri atau Bacillus dan Spirillus. Tersusun dari protein flagilan, fungsinya untuk pergerakan. 8. Pili atau Fimbriae. Berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dijumpai pada bakteri yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Fungsinya itu untuk melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan sumber nutrisinya. Sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sel eukariotik berukuran 10-100 meter. 2. Memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti. 3. Memiliki protoplasma atau kesatuan inti sel dan sitoplasma. 4. Memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Contoh, sel hewan dan sel tumbuhan. Selaput membran sel bersifat selektif permeable, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, glycerol, dan berbagai ion. Berfungsi memisahkan isi sel dengan lingkungan luarnya dan menyaring masuknya zat-zat ke dalam sel sehingga tidak semua zat dapat menembus membran sel, serta merespon sinyal dari luar memiliki ketebalan antara 5-10 nm. Sel eukariotik memiliki banyak organel yang memiliki fungsinya masing-masing secara keseluruhan berperan dalam metabolisme sel. Struktur sel hewan. Bila dibandingkan dengan sel tumbuhan, yang juga termasuk sel eukariotik, sel hewan memiliki struktur yang lebih sederhana. Hampir semua organel yang ada di dalam sel hewan terdapat dalam sel-sel eukariotik lainnya. Struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan sama seperti sel hewan. Sel tumbuhan juga termasuk ke dalam jenis sel eukariotik. Hampir semua organel yang ada di tabel sel hewan ada pada sel tumbuhan. Tapi ada beberapa struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan pada umumnya bisa dilihat dari gambar berikut. Sekarang kalian sudah tahu bukan struktur sel dan fungsinya. Sekarang kita akan beralih ke bagian sel dan organel. Bagian sel dan organel. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma RE tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. Bedanya apa? Pertama, dari permukaannya, permukaan RE kasar ditempeli ribosom. Jadi kalau dilihat banyak bintik-bintik di permukaannya. Kalau RE halus, permukaannya lebih halus, soalnya nggak ditempeli oleh ribosom. Perbedaan kedua, yaitu fungsinya.
RNA kasar kan ditempeli ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintetis protein, sedangkan RNA halus berfungsi untuk sintetis lemak, metaplasma karbohidrat, dan detoksifikasi racun. 2. Ribosom. Kalau kamu lihat di suatu sel, ada butiran kecil dan padat yang menempel di RNA kasar dan menyebar di sitoplasma. Nah, itu namanya ribosom. Ribosom itu butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 mE. Paling kecil dan organel lainnya. Ada dua komponen utama ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsi mRNA itu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu, makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein. 3. Badan Golgi dan diktiasom. Sebutan untuk badan Golgi bermacam-macam. Ya, bisa apa? Aparatus atau khusus untuk tumbuhan disebutnya diktiosom. Letak badan Golgi biasanya ada di pinggir sel, dekat membran sel. Kalau di sel hewan, badan Golgi bisa membentuk liosom. Makanya di sekitar badan Golgi sel hewan juga bisa ditemukan di lisosom. Badan Golgi ini paling gampang dikenali loh. Bentuknya kayak bantung lumen atau cakram pipih yang disebut sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan transfer untuk mentransfer protein dan badan Golgi ke lisosom dan vesikel sekretoris untuk melepaskan protein atau molekul lainnya. Bagian badan Golgi. Fungsi badan Golgi ini bisa dianalogikan kayak kantor pos. Ya, kenapa? Karena dia bakal memodifikasi, mengemas, dan menyorti molekul yang ada di dalam sel. Setelah itu akan ditransportasikan di dalam sel maupun dikeluarkan ke luar sel. Molekul yang bakal ditransportasikan badan Golgi itu terbungkus dan di dalam vesikular. 4. Mitokondria. Kamu tahu nggak sih mitokondria itu asal dari bahasa Yunani? Loh, mitokondria itu terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop bentuknya seperti benang, tapi kalau dibesar bentuknya aslinya itu seperti butiran elips. Panjangnya sekitar 2 mikrometer dengan diameter hanya 0,5 mikrometer. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam, membran luar. Di membran dalam ada krista dan matris. Krista itu lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas. Sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Kalau membran luar, mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Mitokondria itu apa? Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. 5. Badan mikro. Badan mikro bentuknya bulat, memiliki membran dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom dan giloksisom. Peroksisom ada di sel tumbuhan dan hewan. Fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase itu bakal menguraikan hidrogen peroksida H2O2 yang bersifat racun menjadi air H2O dan oksigen O2 yang sifatnya netral. Sementara itu giloksisom hanya ada di sel tumbuhan dan fungsinya itu untuk metabolisme lemak. Jadi nanti dari lemak akan diubah menjadi karbohidrat. 6. Lisosom. Lisosom juga punya selapis membran aja. Di bagian membran lisosom ada jalur keluar masuknya protein transport. Nah, di bagian dalamnya ada lapisan fosfolipid atau lipid bilayar. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim
hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Oh iya, lisosom ini cuma ada di sel hewan. Kenapa? Alasannya karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa digantikan sama vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik mirip kayak lisosom. 7. Sentrosom. Sama kayak lisosom, sentrosom juga ada di sel hewan. Ya, sentrosom ini organel yang di dalamnya ada 2 sentriol dan berperan penting untuk pembelahan sel. Tepatnya sentrosom yang bakal mengatur benang-benang spindel yang dihasilkan oleh sentriol selama pembelahan sel. Jadi kromosomnya bisa menempelkan di benang spindel dan terbagi rata ke 2 sel anakan. 8. Plastida. Kalau lisosom dan sentriol cuma ada di sel hewan, nah kebalikannya nih, plastida hanya ada di sel tumbuhan. Kenapa? Karena plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan, sedangkan kalau hewan kan nggak butuh itu semua, hehe. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam jenis loh, ada kroplast, kromplast, leukoplast, dan masih banyak lagi. Kloroplast merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Karotenoid fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau kromplast merupakan plastida yang mengandung pigmen kayak pigmen warna merah, jingga maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Nah, leukoplast merupakan plastida yang enggak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. 9. Fokula. Fokula itu dibungkus sama tonoplast. Tonoplast ini merupakan lapisan terluar atau membran luarnya fokula. Nah, fokula juga lebih sering ditemukan di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan jarang banget. Kalaupun ada, biasanya ukurannya kecil banget. Vakuola di sel tumbuhan berisi getah dan yang mengandung makanan dan juga zat buangan lain. Makanya fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Selain itu ada juga nih vakuola yang fungsinya untuk namanya vakuola kontraktil. Biasanya ditemukan di protozoa. Vakuola ini bisa mengembang dan mengempis, fungsinya untuk mengatur tekanan osmotik atau konsentrasi air dan tempatnya mengeluarkan cairan tubuh. Nah, akhirnya kita masuk juga pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu sintesis protein. Sintesis protein atau dalam bahasa Inggris protein sintesis yang disebut juga biosintesis protein adalah ronde pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam ronde sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein tetapi tidak terlibat secara langsung dalam rondenya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditransiasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA lah yang terlibat secara langsung dalam ronde sintesis protein. Hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam amino dalam ronde pembentukan protein dikenal dalam istilah dogma sentral biologi, yang dijabarkan dengan rangkaian ronde DNA membuat DNA dan RNA. RNA membuat protein yang dinyatakan dalam persamaan DNA, RNA, protein. Seperti kebanyakan dogma, terdapat pengecualian pada ronde pembentukan protein, berlandaskan bukti-bukti yang ditemukan setelahnya. Setelah dogma ini belakangan disebut sebagai perkiraan.
Kemudian kita masuk ke dalam 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein. Aspek penting yang pertama yaitu lokasi berlanjutnya sintesis protein dalam sel. Yang kedua, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein. Dan aspek penting terakhir yaitu mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Sintesis protein berlanjut di dalam ribosom dan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Nah, sekian dari materinya. Sekarang kita akan lanjut di pertanyaan seputar sel. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Sel hewan dan sel tumbuhan punya mitokondria, tapi hanya sel tumbuhan yang punya kloroplas. Untuk menghasilkan energi, tanaman tidak memperoleh bahan dasarnya, yaitu gula, dari makanan seperti hewan. Mereka membentuk gula tersebut dari proses sintesis yang terjadi di kloroplas. Gula tersebut akan diubah menjadi energi di mitokondria. Sel hewan dan sel tumbuhan punya fokula. Sebenarnya fokula juga dapat ditemukan di sel hewan, tapi bentuknya lebih kecil dan tersebar. Hanya tumbuhan yang memiliki fokula besar di tengah selnya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Pada sel tumbuhan, struktur tambahan berupa dinding sel membuatnya kaku dan kokoh. Sel hewan hanya memiliki membran sel, sehingga struktur selnya tidak sekokoh tumbuhan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa sel harus kecil? Mengapa sel harus kecil? Karena ukuran sel berkaitan dengan sel dan organel-organel sel yang melakukan proses metabolisme. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sel harus memiliki ukuran yang kecil sehingga memudahkan dalam transfer zat keluar, masuk, serta pembuangan sisa metabolisme. Selain itu, sel yang berukuran besar akan menyebabkan sel membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelahan dan perbanyakan sel jika ada sel yang mati atau mengalami kerusakan. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. DNA ligase sangat esensial dalam proses replikasi DNA. Namun, ligase tidak diperlukan dalam proses transkripsi RNA. Mengapa? Karena dalam proses transkripsi atau penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA untuk ditranslasi menjadi protein, yang disalin hanyalah fragmen DNA tertentu yang membawa informasi sifat tertentu atau dikenal dengan istilah gen. Fragmen tersebut dapat terdiri dari beberapa ratus nukleotida yang adalah bagian dari DNA sebagai genom atau kumpulan gen-gen. Dalam proses transkripsi tidak berlangsung proses penyambungan fragmen DNA ataupun RNA, sehingga ligase yang berperan sebagai lem biologi tidak diperlukan. Tujuan transkripsi adalah menyalin informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA untuk dibawa keluar dari inti sel untuk diterjemahkan menjadi bentuk protein. Jadi, RNA bersifat bilingual, yaitu mengetahui bahasa DNA atau transkripsi dan dapat membahasakan informasi genetik dari DNA menjadi bentuk protein. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, saya akan mempersilakannya setelah video ini selesai. Terima kasih.